Kenapa ya kok negara Middle East seperti Saudi Arabia, Jazirah Arab lah pada umumnya, kok memiliki rate atau rasio penderita kanker yang lebih rendah dibandingkan negara lain? Ternyata mereka punya satu kebiasaan. Sekarang kita mau tahu apa hubungannya puasa, gula, dan kanker. Halo, ketemu lagi dengan saya Dr. Grace dari Dr. House Clinic, The Lifestyle Clinic. Sekarang kita mau ngebahas masih tentang puasa, tapi puasa kaitannya dengan kanker. Siapa sih yang gak takut sama kanker? Itu paling momok. Orang tuh kalau udah denger atau terdiagnosa dengan kanker, itu kayaknya langit runtuh, ya kan? Hidup kayaknya udah oke, berhenti di sini aja. Seperti itulah rasanya. Jadi kalau bisa jangan sampai kena kanker. Gimana caranya? Banyak caranya. Ada data yang menarik ya tentang kanker dan fasting ya. Cukup menarik ini datanya. Di negara-negara Middle East ya, negara-negara Middle East ini adalah negara yang mempunyai rate kanker yang rendah dibandingin negara-negara lainnya. Contoh nih ya, aku sambil baca ya. Saudi Arabia contohnya. Saudi Arabia itu rate-nya 96 orang dibanding 100.000 penduduk. Yang kedua Yemen. Yemen itu 97 orang dibanding 100.000 penduduknya. Oke. Yang agak tinggi ini Kuwait. Even tinggi, Kuwait pun cuma 116 dibandingin 100.000 penduduknya. Kita bandingin sama negara lain. Contohnya ya, Australia. Australia itu 468 dibanding 100.000 penduduknya. Artinya 4 kali lipat lebih tinggi dibandingkan dengan Saudi Arabia. Lalu apa lagi? USA ya. USA itu 352 dibanding 100.000 penduduknya. Artinya jumlah penderita kanker di negara lain ya dibanding negara-negara Middle East itu lebih tinggi sekitar 3 atau 4 kali. Oke, sekarang kita selidikin sedikit. Kenapa ya kok negara Middle East seperti Saudi Arabia, Jazirah Arab lah pada umumnya, kok memiliki rate atau rasio penderita kanker yang lebih rendah dibandingkan negara lain? Ternyata mereka punya satu kebiasaan ya, mostly memang negara-negara ini negara-negara muslim ya. Mereka punya satu kebiasaan yaitu berpuasa ya, even hanya 1 bulan di bulan Ramadan, dan ternyata it works ya. Apalagi bayangin kalau kita berpuasa sepanjang tahun ya dengan intermittent fasting. Ternyata baru 1 bulan berpuasa di bulan Ramadan itu menghasilkan satu hasil yang cukup signifikan untuk merendahkan rasio ya penderita kanker di negara Middle East. Oke. Sebenarnya ya kalau bisa dibilang negara-negara Middle East atau Jazirah Arab itu rendah penderita kankernya, itu sebenarnya cukup menggelitik. Kenapa? Karena kita tahu negara-negara itu mengkonsumsi gula cukup tinggi ya. Mereka makan nasi ya kan. Terus banyak makanan-makanannya yang cukup tinggi kadar gulanya. Tapi kok tetap rendah penderita kanker di negaranya? Sebegitu powerfulnya kah puasa untuk fight cancer? Ternyata iya loh ya. Jadi kenapa kita berpuasa kalau kita mau menghindari kanker? Yang pertama adalah dengan berpuasa tentunya seperti yang sudah sering kita ulang-ulang adalah puasa itu menurunkan kadar insulin darah ya. Jadi kadar insulin dalam darah kita menurun, artinya gula darah kita pastinya juga cukup rendah. Sekarang kita mau tahu apa hubungannya puasa, gula, dan kanker. Seperti kita ketahui, gula itu adalah makanan bagi kanker. Jadi kalau kadar gula di dalam darah kita itu tinggi, sama aja kita memberi makan yang cukup atau yang banyak buat sel kanker untuk tumbuh. Jadi
ya pastinya sel kanker akan tumbuh subur di badan kita. Itu yang membuat kita jadi berpikir gimana nih caranya ya supaya tidak ada sel kanker yang tumbuh, atau kalaupun sudah ada bibit sel kanker nggak tambah subur gitu loh di dalam badan kita. Kunci pertamanya adalah dengan tidak menyediakan konsumsi gula untuk makanan sel kanker di badan kita. Oke, gimana cara nuruninnya? Nomor satu paling gampang kan, yang nggak perlu banyak-banyak modal ya dengan puasa. Kan kita semua tahu begitu kita puasa pastinya kadar gula darah kita akan turun. Ya, nah jadi yang paling pertama untuk fight cancer adalah jangan kasih kesempatan kanker tumbuh. Jangan kasih kesempatan atau makanan untuk sel kanker itu sendiri dengan kurangin atau malah no sugar, ya, sehingga tidak ada kesempatan mereka untuk berkembang biak di badan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, puasa apabila lebih dari 18 jam tentu akan menginjus atau merangsang satu keadaan yang kita sebut dengan autofagi. Pernah saya singgung sebelumnya bahwa autofagi itu adalah satu kondisi di badan kita di mana sel-sel badan kita yang udah rusak ya itu di-recycle atau di-recycling oleh sel badan kita sendiri. Ya, itu adalah satu kondisi autofagi. Jadi badan kita itu secara otomatis akan kayak makan, inget ya, kayak ada yang pernah main game waktu kecil ya yang namanya Pac-Man tuh ya, tuh tuk makanin buletan-buletan. Bayangin seperti itulah autofagi ya. Jadi kalau ada sel-sel yang udah tua, yang udah rusak ya, yang harusnya di-recycle, tapi karena badan kita itu stuck, nggak punya kemampuan untuk merecycle ya, sel-sel yang rusak itu bikin gangguan di mana-mana. Nah, kalau kita berpuasa di atas 18 jam, maka satu kondisi yang kita sebut autofagi otomatis akan muncul atau keluar. Selain puasa sebenarnya ada beberapa hal yang bisa merangsang autofagi di badan kita ya. Yang pertama puasa, yang kedua olahraga, exercise. Nah, akan jauh lebih bagus kalau dua-duanya kita lakukan. Jadi benar-benar si autofagi itu akan terangsang sehingga kita punya kemampuan untuk ngebersihin sel-sel tua atau sel-sel rusak ya secara otomatis di badan kita. Kalau enggak, sel-sel itu akan numpuk jadi sampah, dan sampah tentunya akan merangsang sesuatu yang buruk untuk sel-sel di sekitarnya. Sel-sel sehat juga ikutan rusak. Jadi mungkin aja nanti akan berkembang menjadi sel kanker. Jadi dua hal itu yang amat utama bisa fight untuk kanker ya, benefit dari puasa ya. Jadi yang pertama ngurangin kadar gula di dalam darah sehingga si sel kanker menjadi lapar dan tidak tumbuh. Yang kedua, kalaupun ada, rusak dan dimakan atau di-recycle oleh sel sehat lainnya dalam bentuk autofagi. Itu adalah benefit dari puasa yang paling bagus. Oke, jadi bisa kelihatan bahwa ternyata puasa ya itu very simple, tapi benar-benar benefitnya benar-benar pas atau klop banget buat kita untuk menghindari cancer ya. Nggak hanya menghindari basically, selain menghindari kita juga bisa, kalau yang udah kena cancer, jadi kita bisa mencegah supaya tidak terjadi perluasan atau metastase dari sel kanker itu sendiri. Banyak hal memang yang harus dilakukan untuk mencegah pertumbuhan sel kanker, tapi puasa adalah salah satunya yang bisa kita lakukan dengan mudah ya, dengan mudah tanpa harus banyak keluar usaha dan cost ya. Tapi hasilnya benar-benar memuaskan ya. Nanti setelah kita berpuasa tentu ditunjang dengan obat-obatan medis lainnya atau tindakan-tindakan lainnya, tapi puasa bisa kita jadikan satu patokan yang utama bahwa badan kita sendiri fight first ya. Jadi kita nggak usah butuh bantuan dulu. Contohnya misal gitu ya, kalau yang uangnya cukup banyak tentu nggak akan berpikir panjang, oke, kemo gitu kan. Tapi kalau kita misalnya
aduh gimana nih ya kena cancer, terus uang pas-pasan, putus asa. Enggak, jangan putus asa dulu. Kita punya satu terapi yang ternyata cost-nya nggak tinggi. Oke, ingat nomor satu, puasa untuk mencegah dan bisa dibilang untuk mengobati cancer. Oke, fine ya, jadinya nggak usah mikir banyak-banyak lagi. Kita mulai puasa dari sekarang, intermittent fasting untuk mencegah banyak penyakit termasuk cancer. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa dijalanin sekarang juga. Terima kasih semuanya. Saya Dr. Grace dari Dr. House Clinic, The Lifestyle Clinic. Bye.